A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini dengan cerita yang baru, Janji Mati, karya dari Agil Saputra. Lagi-lagi kisah seram lawas tahun 70-an, spesialis dari Agil Saputra. Kisah nyata, kali ini dari Pekalongan, tentang seorang pria yang ingin menikahi kekasihnya. Tapi wanita yang ingin dinikahinya itu sudah meninggal bertahun lalu. Mau tahu ceritanya? Silahkan berdoa dulu sebanyak-banyaknya ya. Amin. Pekalongan tahun 1970-an. Sebut saja Tami dan Kuncoro. Mereka sudah menjalin hubungan sejak SMA. Kurang lebih sudah 5 tahun. Mereka juga kuliah di universitas yang sama di Jogja. Sama-sama cinta pertama. Mungkin itu yang membuat hubungannya awet. Saat beberapa semester Tami kuliah, ayahnya meninggal. Tami yang sangat mencintai Kuncoro sempat memaksakan untuk tetap kuliah karena ingin selalu berada di dekat Kuncoro. Tapi karena perekonomian keluarga Tami yang buruk, terpaksa dia berhenti kuliah. Tami yang dulu hidup sangat berkecukupan, waktu itu bangkrut hingga harus pindah di rumah kontrakan karena ibunya terlilit hutang. Walau begitu, Kuncoro tetap setia dan selalu menghabiskan jeda waktu libur kuliahnya bersama Tami. Hubungan mereka pun tetap hangat meski hanya bisa berkirim surat, kalau tidak bisa bertemu. Singkat cerita, setelah Kuncoro lulus kuliah dan bekerja, Kuncoro ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Tami. Tidak ada aral yang melintang, meski Kuncoro berasal dari keluarga terpandang. Dengan keadaan Tami waktu itu, orang tua Kuncoro sangat merestui hubungan mereka. Sekira tahun 74 sampai 75, Tami dan Kuncoro bertunangan dan akan menikah sekira 1 sampai 2 tahun kemudian. Tapi tak disangka, sekira 3 atau 4 bulan mereka bertunangan, Tami tiba-tiba jatuh. Saat mencuci pakaian di sumur belakang rumahnya, Kuncoro yang diberi kabar 1 jam setelah kejadian itu langsung tergopoh-gopoh menuju rumah Tami. Tapi Tami sudah dilarikan ke rumah sakit. Saat Kuncoro sampai ke rumah sakit, betapa kagetnya dari mulut pintu kamar pasien. Dia melihat perawat hendak menyelimuti seluruh tubuh Tami. Nyawa Tami sudah tidak tertolong. Kuncoro lari memeluk tubuh Tami. Menurut narasumber, Tami meninggal sekitar 2-3 menit sebelum Kuncoro datang. Kuncoro menangis berurai air mata. "Kamu tidak akan mati, Tami. Kita sudah berjanji." Begitu kira-kira kata Kuncoro saat itu. Tapi sepahit apapun, kenyataan tetaplah kenyataan. Menurut diagnosa dokter, Tami mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Ngomong-ngomong, biasanya ini dialami oleh orang yang terlalu banyak pikiran, tertekan, kurang tidur, dan memiliki pola hidup yang tidak sehat. Kuncoro tahu itu karena Tami selalu berkeluh kesah di suratnya tentang dia yang harus ikut menanggung hutang puluhan juta dari kebangkrutan setelah ayahnya tiada. Tapi Kuncoro tak berpikiran bila itu akan membuat keadaan menjadi begini. Mata sembab Kuncoro berjalan di samping ibunya Tami. Sambil membawa foto berbingkai Tami, Kuncoro mencoba tegar, berjalan menuju makam. Sesekali ia merangkul calon mertuanya yang berlinang air mata. Tami adalah anak tunggal, jadi hati ibunya juga sangatlah hancur. Menurut narasumber yang kebetulan ikut dalam prosesi pemakaman itu, Ibu Tami sempat histeris saat jenazah Tami dimasukkan ke liang lahat. Aku mau ikut. Memberontak ingin melepaskan diri dan ikut nyemplung ke liang lahat. Kuncoro pun memeluk ibu Tami. "Istighfar, Bu, istighfar." Prosesi pemakaman pun berlangsung sampai selesai. Malamnya, Kuncoro tidak pulang. Dia lebih memilih menemani calon mertuanya menemui para orang yang takziah. Walau di situ juga banyak sanak saudaranya Tami. Tapi saat acara tahlilan 3 hari meninggalnya Tami, ada pemandangan yang kurang baik.
yaitu tak satu pun sanak saudara terdekat Tami yang ikut hadir di situ. Kunchoro belum berpikir, ini ada apa sih? Tapi setelah dilihatnya 7 hari sampai 40 hari, memang tak ada satupun. Saudara Tami yang ada dan hadir di situ tak tega Kunchoro melihat ibu Tami diginikan. Di malam hari saat suasana tak begitu ramai, Kunchoro mencoba mendekati ibu Tami, sekedar menenangkan. Ibu Tami memang terlihat banyak melamun setelah meninggalnya Tami. Kunchoro memang sangat dekat dengan ibu Tami. Sambil memijat bahunya, Kunchoro berkata, "Sudah Bu, jangan merasa kesepian. Kunchoro ini kan juga anak ibu kan?" Ibu Tami menghela nafas panjang dan bilang, "Oh oleh, aku yang ngerti." Kunchoro pun bertanya, "Lah Bu, sampai 40 hari ini kok gak ada saudara yang datang ke sini toh?" Kalau penulis persingkat kira-kira begini ya ceritanya. Dulu, keluarga Tami ini cukup kaya dan sukses. Tapi sejak ayah Tami meninggal, mereka kan bangkrut sampai harus jual rumah dan tinggal di kontrakan. Itu pun hutangnya belum lunas. Tidak tahu juga apakah itu penyebabnya, tapi setelah keluarga Tami bangkrut, semua sanak dan saudara yang notabene orang-orang kaya juga, kesannya seperti menjauh. Biasanya sih gitu. Kembali ke cerita. Di percakapan itu, Kunchoro mencoba mencari tahu berapa sisa hutang keluarga Tami. Nominalnya sekitar 30 jutaan. Kalau di tahun itu mungkin sangat banyak ya. Kunchoro bertekad dalam hati ingin membantu melunasi hutang itu. Setelah kematian Tami, seperti tidak ada yang aneh dalam diri Kunchoro dan tetap menyempatkan diri menjenguk ibu Tami di rumahnya. Di sela-sela dia bekerja, Kunchoro kini bekerja sebagai kontraktor. Tekad dalam hatinya untuk melunasi sisa hutang tetap ada. Dulu, dia sempat mencari informasi kepada siapa saja keluarga Tami berhutang yang ia datangi satu persatu. Dan melakukan janji tertulis bahwa sekarang dialah yang menanggung hutang itu. Kunchoro mulai mencicil satu persatu hutang itu hingga lunas beberapa tahun kemudian. Kunchoro kini sukses, tapi beberapa teman-teman Kunchoro mulai tahu keanehan-keanehan dalam diri Kunchoro yang mungkin selama ini tak banyak yang tahu. Kunchoro sering membeli pakaian-pakaian wanita secara diam-diam, walau sebenarnya teman-teman dan keluarganya tahu, tapi mereka mendiamkan atau pura-pura tidak tahu. Tapi makin kesini, Kunchoro mulai semakin aneh. Tadinya Kunchoro yang tertutup menjadi vulgar. Setiap dia habis membeli pakaian wanita, selalu dilihatkan ke teman atau keluarganya dan bilang, "Api toh, Tami mesti seneng iki." Setiap malam minggu, Kunchoro selalu nongkrong di depan stasiun radio di Pekalongan, yang mana dulu tempat itu adalah tempat Tami dan Kunchoro pacaran waktu SMA. Dia juga sekarang sudah jarang ke rumah Tami. Perlahan, orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa kini tatapan mata Kunchoro kosong, seperti orang yang kena gangguan jiwa. Setiap bertemu teman atau orang sekitarnya, dia selalu bercerita tentang Tami hari ini. Seperti misalnya, "Wah, tadi saya makan bakso di sana sama Tami, enak loh." Soalnya dia masih bertemu Tami setiap hari. Setiap kali diingatkan kalau Tami sudah meninggal, Kunchoro selalu marah, menundukkan kepalanya dan pergi berjalan sambil menggerutu tidak jelas. Walau begitu, Kunchoro sekilas tetap seperti orang normal. Dia juga tetap bekerja. Teman-temannya yang iba akhirnya kadang menanggapi omongan Kunchoro. Misal ditanya, "Kenapa kamu kalau ngapel malam minggu malah di depan stasiun radio, bukan di rumah Tami?" Dan Kunchoro berkata, "Kalau Tami itu selalu ingin jalan-jalan. Karena kalau nanti kami sudah nikah, gak akan ada banyak waktu buat kami berdua jalan-jalan." Setiap pertanyaan itu diulang oleh orang yang sama. Kunchoro juga tetap menjelaskan, seolah orang itu belum pernah bertanya. Kesaksian dari teman dekat Kunchoro, sebut saja Yono. "Saya di sini Yono ya. Saya adalah teman SMA Tami dan Kunchoro. Kebetulan kami juga satu desa. Memang sejak Tami meninggal, Kunchoro jarang berbaur. Awalnya saya kira dia sibuk kerja, tapi beberapa tahun belakangan dia sering sekali nongkrong di kampung, tapi dengan perangai yang berbeda. Sekitar seminggu dia menjadi perbincangan di desa karena kelakuan-kelakuan anehnya.
Semua warga pun tahu kalau Kuncoro sepertinya stres. Setiap malam minggu, dia selalu keluar dengan motornya, dandan rapi. Habis maghrib dia menyempatkan diri untuk mampir ke tempat biasanya anak-anak muda berkumpul. Dan setiap jam 7, dia selalu pamit ngapel dan menjemput Tami. Seperti itu selalu berulang-ulang setiap malam minggu. Makin kesini saya jadi penasaran. Dan di suatu malam minggu, saya iseng nyoba untuk membuntuti Kuncoro. Dimana sih kalau dia jemput Tami? Sedikit lucu, tapi jujur saya sangat iba dengan dia. Nah, dengan motor pinjaman dari paman saya buntuti Kuncoro. Tapi di perjalanan, saya bingung karena jalan itu menuju rumah Tami yang dulu, yang katanya sudah disita bank. Tapi setelah melewati rumah itu bukannya berhenti, tapi Kuncoro jalan terus menuju ujung desa. Saya ikuti terus sampai akhirnya dia berhenti di depan gapura sebuah makam. Yang mana itu adalah makam tempat di mana Tami dikuburkan. Di jarak kira-kira 20 meter, saya melihat Kuncoro seperti terlibat percakapan kecil. Sebelum akhirnya dia jalan lagi. Seketika itu bulu kuduk saya langsung merinding. Saya pun putar balik dan pulang. Di kampung ternyata kawan-kawan sudah menunggu jawaban saya tentang di mana Kuncoro menjemput Tami. Setelah saya ceritakan semua, kaget dan bingung. Setelah saya ceritakan, semua kaget dan bingung. Bingung antara Kuncoro gila atau memang Kuncoro memang menjalin hubungan dengan Tami yang sudah meninggal bertahun lalu. Enam tahun sudah sejak Tami meninggal dunia. Tapi Kuncoro semakin aneh. Entah itu gangguan jiwa atau memang Kuncoro benar menjalin hubungan dengan arwah Tami. Sangat sulit disimpulkan karena di satu sisi Kuncoro seperti orang normal. Jalan medis juga sempat ditempuh dan diagnosanya Kuncoro cuma delusi. Tapi di lain sisi ada beberapa orang yang bersaksi melihat lelembut yang menyerupai Tami. Pekalongan, sekira tahun 1976 hingga tahun 77. Narasumber Mas Fatah. Cerita tentang keanehan Kuncoro sudah menjadi rahasia umum, tapi tak ada satu orang pun yang berani menggunjingnya karena di desa Kuncoro adalah anak dari keluarga terpandang dan disegani. Saya di sini Fatah ya, adalah salah satu orang yang bingung untuk menyimpulkan bahwa Kuncoro itu gila. Pasalnya, dari luar dia masih seperti orang normal pada umumnya. Dia bekerja ikut kerja bakti dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di desa. Kebetulan juga rumah kami bersebelahan. Tapi, di sisi lain, saya bisa dibilang orang yang paling sering melihat atau mendengar keanehan dalam diri Kuncoro. Sedikit mundur ke belakang ya, saat untuk pertama kalinya, saya menyaksikan keanehan itu. Jadi, jendela kamar saya dan Kuncoro itu bersebelahan, bahkan saling berhadapan. Hanya tersekat jalan setapak di antara rumah saya dan Kuncoro. Waktu itu malam hari, sekira pukul 12. Saya yang tidak bisa tidur mendengarkan seperti sebuah percakapan dari kamar Kuncoro. Awalnya saya kira itu radio, tapi semakin saya amati, sepertinya itu bukan suara radio, melainkan suara dua orang sedang mengobrol. Saya tak begitu tahu apa isi percakapan itu karena suaranya lirih. Dan suara lawan bicaranya seperti hanya berbisik. Saya yang penasaran mencoba mengintip, membuka jendela sedikit demi sedikit, dan ternyata benar ada dua orang sedang berbincang, tapi dengan nada berbisik. Sesekali ada suara tawa yang ditahan. Di situ saya langsung begitu takut. Saya tutup jendela dan mencoba untuk tidur, tapi suara itu masih saja ada. Saya jadi tak bisa tidur hingga menjelang azan subuh, suara itu hilang. Kejadian itu terus berulang. Walau tidak setiap hari, saya jadi sedikit terbiasa. Sampai di suatu malam, ada suara kerenyitan jendela yang terbuka.
bukan di jendela saya, tapi di jendela kamar Kuncoro. Dan ada seperti bau busuk menyengat, seperti masuk menembus dari luar. Saking baunya, saya sampai beranjak dari tempat tidur, mencari-cari dari mana sumber bau itu. Saya pun membuka jendela kamar saya dengan sedikit jengkel. Saya buka lebar-lebar, dan di depan jendela Kuncoro yang juga terbuka lebar, saya melihat ada wanita telanjang bulat dengan kepala gundul atau botak melirik ke arah saya sambil tersenyum lirih. Wajahnya tak jelas, hanya terlihat matanya yang hitam. Tubuh saya tak bisa bergerak sampai sosok itu berlalu tanpa menutup jendela lagi. Saya langsung berlari ke kamar ibu saya, dan keesokan harinya saya demam sampai harus dibawa ke rumah sakit. 3 hari opnam saya pulang ke rumah, dan biasa para tetangga pada jenguk saya di rumah. Ramai banget tuh rumah, dan pas semua tetangga udah pulang, datanglah Kuncoro sambil membawa buah-buahan. Langsunglah dia masuk ke kamar dan duduk di samping saya. Sembari ibu membuatkan minuman, kami berbincang-bincang, basa-basilah, dan tiba-tiba saja Kuncoro bilang, "Aja ngomong siapa-siapa ya." Yang intinya Kuncoro bilang, jangan bilang siapa-siapa ya, kalau kemarin malam Tami ke rumah Kuncoro dan masuk lewat jendela. Dengan gugup saya menganggukkan kepala saja. Tiba-tiba saja Kuncoro pamit pulang. Ibu saya yang sudah membuatkan minum basa-basilah bilang, "Kok kesusu Thomas Kuncoro? Niki lo unjuk aneh." Tapi Kuncoro bilang, "Sampun bu, mboten sarepot-repot. Kulo selak ajeng blonjo niki kagem keperluan nikahe kulo." Sambil dia berjalan pergi. Beberapa hari kemudian, Kuncoro semakin parah. Dia mulai ngomong ke orang-orang kalau besok dia mau nikah dengan Tami. Dengan ada geram, ia bilang ke orang-orang kalau dia akan kawin lari, kalau orang tuanya gak setuju. Ya iyalah, nikah sama lelembut, orang tua mana yang setuju? Sampai mengumumkan tanggal pernikahan, kalau tidak salah 24 November di antara tahun 78 sampai 79. Orang-orang tentu aja tidak mempedulikan omongan itu. Kuncoro juga terlihat berbelanja seperti beras, mie, dan lain-lain untuk keperluan pesta pernikahannya nanti tanggal 24. Walau tidak ada yang peduli, tapi tak bosan Kuncoro selalu mengingatkan teman dan tetangganya kalau tanggal 24 November dia akan menikah. Tapi yang mengagetkan adalah pada tanggal 24 November yang mana itu katanya adalah hari pernikahannya, Kuncoro bunuh diri di kamarnya, menggantung dirinya dengan kain sarung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian, sampai jumpa di Cerita Horor True Story berikutnya. Dan akhir kata, admin pamit undur diri. Atas perhatian dari teman-teman, aku ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.